Nggak aneh. Nek dah asal dah Ya, sama Kak. Kalau Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, halo gue ini. Jadi di sini kita dari kelompok 4 mengenai materi peran organisasi Islam di Indonesia. Dari kelas 12A kita akan menjelaskan materi mengenai yang tadi saya sebutkan judulnya. Langsung aja sebelum kita masuk ke materinya, kita bakal perkenalan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Izin Faira. Saya Ahmad Adi Santoso. Saya Asrif Surya Putra. Saya Raden Prolodina Putinomi. Saya Reha Laisi. Saya Diana Fiadi Sabrina. Saya Faidu Zaidah Hidayat. Saya Rizal Parisi yang paling ganteng di sini. Ya, oke. Setelah kita perkenalan dari teman-teman kelompok 4 ini, kita bakal masuk ke pengertian organisasi Islam. Terus juga ada peran organisasi Islam. Yang pertama kita jelaskan itu pengertian organisasi Islam yang bakal dijelasin oleh Atta. Pengertian organisasi Islam. Organisasi Islam di Indonesia adalah perkumpulan atau badan yang bertujuan untuk mengembangkan dan menyebarkan agama Islam. Organisasi Islam juga berperan dalam memperjuangkan kepentingan umat Islam. Peran organisasi Islam ada 3, yaitu menjembatani aspirasi masyarakat secara konstruktif. Yang kedua, bermitra strategis dengan pemerintah. Dan yang ketiga, membimbing, membina, dan mengayomi umat Islam. Oke, setelah kita masuk ke pengertian organisasi Islam dan peran organisasi Islam, kita bakal nyari tahu lagi mengenai peranan ulama Islam pada masa perang kemerdekaan yang bakal dijelasin oleh Dina. Boleh Dina? Oke, jadi di sini kita ada peranan ulama Islam pada masa perang kemerdekaan, di mana yang pertama itu ada membina kader-kader umat Islam. Nah, melalui pesantren, santri belajar dan berkontribusi kepada masyarakat. Banyak yang melanjutkan studi ke Timur Tengah dan menjadi ulama besar. Contohnya Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kiai Haji Hashim Asy'ari, Kiai Haji Abdullah Halim, Haji Agus Salim, dan Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Nah, setelah itu ada turut berjuang secara fisik sebagai pemimpin perang. Nah, para pahlawan Islam yang telah melawan imperialis Portugis dan Belanda seperti Fathahillah dan Pangeran Diponegoro adalah ulama beriman, bertakwa dan bermanfaat bagi orang banyak, sehingga mereka menjadi panutan untuk umatnya. Oke, jadi itu peranan ulama Islam pada masa perang kemerdekaan. Nah, kita lanjut ke peranan organisasi pada masa perang kemerdekaan yang bakal dijelasin oleh Fairuz. Yang pertama itu ada Muhammadiyah. Organisasi Islam Muhammadiyah didirikan di kota Yogyakarta oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada tanggal 18 November 1912. Peranan Muhammadiyah pada masa penjajahan Belanda lebih dititik beratkan pada usaha-usaha mencerdaskan rakyat Indonesia dan meningkatkan kesejahteraan mereka, yakni dengan mendirikan sekolah-sekolah, baik sekolah umum maupun sekolah agama, rumah sakit, panti asuhan, rumah-rumah, penampungan bagi warga miskin, dan perpustakaan-perpustakaan. Oke, jadi setelah kita tahu peran organisasi, kita bakal masuk di sini ada faktor-faktor pendorong dari Muhammadiyah sendiri yang bakal dijelasin oleh Nadia. Oke, di sini ada faktor-faktor pendorong Muhammadiyah. Yang pertama itu ada umat Islam tidak memegang teguh tuntunan Al-Quran dan Sunnah Nabi, sehingga menyebabkan merajalelanya syirik, bid'ah, dan khurafat yang mengakibatkan umat Islam tidak merupakan golongan yang terhormat dalam masyarakat. Demikian pula agama Islam tidak memancarkan sinar kemurniannya lagi. Yang kedua itu ketiadaannya persatuan dan kesatuan di antara umat Islam akibat dari tidak tegaknya ukhuwah Islamiyah serta ketidakadaan suatu organisasi yang kuat. Yang ketiga ada kegagalan dari sebagian lembaga-lembaga pendidikan Islam dalam memproduksi kader-kader Islam. Yang keempat ini ada umat Islam kebanyakan hidup dalam alam fanatisme yang sempit, bertaklid buta, serta berpikir secara dogmatis, berada dalam konservatisme, formalisme, dan tradisionalisme. Yang kelima itu ada karena keinsifan akan bahaya yang mengancam kehidupan dan pengaruh agama Islam, serta berhubung dengan kegiatan misi dan jadi Kristen di Indonesia yang semakin menanamkan pengaruhnya di kalangan rakyat pada tahun 1925. Tidak lama setelah pendirinya Kiai Ahmad Dahlan wafat. Oke, setelah kita mengetahui faktor-faktor apa aja yang menjadi pendorong Muhammadiyah pada saat itu, kita bakal lanjut mengenai peran Muhammadiyah pada awal kemerdekaan yang bakal dijelasin oleh Haris.
Ya, peran Muhammadiyah awal kemerdekaan itu keterlibatan Muhammadiyah dalam perumusan dasar negara ditunjukkan oleh Ki Bagus Hadikusumo dan Kahar Muzakir dalam ikut keanggotaan BPUPKI guna merumuskan dasar negara dan akhirnya BPUPKI diganti PPKI. Dalam perjalanan ada polemik kalangan Islam dengan kalangan nasionalis. Maka untuk mencari solusi dan jalan titik tengah guna mengakomodir semua komponen anak bangsa, maka dibentuklah Panitia 9. Oke, yang tadi kan mengenai peran Muhammadiyah pada awal kemerdekaan, kita bakal cari tahu lebih lanjut peran Muhammadiyah di era sekarang, itu bakal dijelasin sama Abi. Oke, peran Muhammadiyah era sekarang. Peran Muhammadiyah di era sekarang yaitu dengan hadirnya amal usaha Muhammadiyah di santero negeri. Adapun usaha untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, satu, mengadakan dakwah Islam, dua, memajukan pendidikan dan pengajaran, tiga, memelihara dan mendirikan tempat ibadah dan wakaf, empat, mendidik dan mengasuh anak-anak serta pemuda agar kelak menjadi orang muslim yang berarti, lima, berusaha dengan segala kebijaksanaan supaya peraturan-peraturan Islam berlaku dalam masyarakat. Oke, setelah kita mengetahui peran organisasi pada Muhammadiyah yang sudah kita jelaskan tadi, kita bakal lanjut ke peran organisasi pada masa perang kemerdekaan yang kedua oleh Nahdlatul Ulama atau NU yang bakal dijelasin oleh Haris. Nahdlatul Ulama, organisasi NU didirikan di Surabaya pada tanggal 31 Januari 1926. Dua tokoh penting dalam upaya pembentukan NU adalah Kiai Hasyim Asy'ari dan Kiai Wahab Hasbullah. NU menjadi salah satu garda terdepan dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Tidak hanya berhenti sampai di situ, NU juga terlibat aktif dalam mengisi kemerdekaan Indonesia dan berlanjut hingga saat ini. Oke, setelah kita tahu dari Nahdlatul Ulama, kita bakal masuk ke peran Nahdlatul Ulama atau NU dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, bakal dijelasin oleh Ais. Gitu. Peran Nahdlatul Ulama atau NU dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia yang pertama itu peran NU pada masa awal pendirian. Salah satu upaya yang dilakukan adalah memajukan bidang pendidikan dengan mendirikan banyak madrasah dan pesantren. NU juga mendirikan lembaga Ma'arif pada tahun 1938 guna mengkoordinasi kerjasama dalam kegiatan pendidikan. NU juga mengembangkan perekonomian masyarakat dengan mendirikan koperasi pada tahun 1929 di Surabaya. Koperasi yang didirikan NU ini semakin berkembang hingga akhirnya pada tahun 1937 jangkauannya semakin luas dan dibentuknya Syirkah Mu'awanah. Yang penjelasan yang kedua dari peran Nahdlatul Ulama atau NU dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia bakal dijelasin sama Adi. Oke, peran Nahdlatul Ulama NU dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia yang kedua, yaitu misalnya saja dengan menjadikan Hasyim Asy'ari sebagai ketua Sumubu Kepala Kantor Urusan Agama. NU juga memainkan perannya dalam organisasi Masyumi bentukan Jepang. Sebagian besar tokoh NU dijadikan pengurus seperti Hasyim Asy'ari yang diangkat sebagai ketua pertama Masyumi dan juga Wahab Hasbullah yang diangkat sebagai penasihat Dewan Pelaksana. Selain itu, puluhan ribu anggota NU juga dilatih secara militer dalam peta, yaitu pembela tanah air. Oke, setelah kita mengetahui peran Nahdlatul Ulama dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia, kita bakal masuk ke peran dan perjuangan Nahdlatul Ulama atau NU pada kemerdekaan tahun 1945 sampai 1959 yang bakal dijelasin oleh Iqna. Oke. Di sini ada peran dan perjuangan Nahdlatul Ulama di masa kemerdekaan 1945 sampai 1959. Yang pertama itu dia mengeluarkan resolusi jihad. Yang kedua, NU dalam tubuh Masyumi. Yang ketiga, NU sebagai partai politik. Yang keempat, NU membentuk Liga Muslim Indonesia. Yang kelima, NU dalam pemilu 1955. Yang keenam, menumpas gerakan PRRI. Dan yang ketujuh, menerima Undang-Undang 1945 sebagai konstitusi. Oke, selanjutnya itu ada peran dan perjuangan Nahdlatul Ulama atau NU pada masa Orde Lama tahun 1959 sampai 1966 yang bakal dijelasin oleh Fairuz. Jadi peran dan perjuangan Nahdlatul Ulama NU masa Orde Lama 1959 sampai 1966. Yang pertama itu NU menerima konsep demokrasi terpimpin. NU menerima konsep demokrasi. Jadi NU menerima konsep demokrasi terpimpin.
NU menerima demokrasi terpimpin yang diusung oleh Soekarno tidak lain didasarkan oleh pertimbangan fikih yang artinya jika terjadi benturan antara dua hal yang sama, buruk dipertimbangkan yang lebih besar bahayanya dan melaksanakannya yang paling kecil akibat buruknya. Selain itu, NU juga berpegang pada dalil yang menyebutkan bahwa kemampuan hanya dapat menghasilkan sebagian. Yang kedua itu, NU menuntut pembubaran PKI. NU pada tanggal 2 Oktober 1965 menyatakan kontra terhadap gerakan revolusi yang dilakukan oleh PKI. Tanggal 5 Oktober NU berserta ormas-ormas lainnya menuntut adanya pembubaran PKI dan menyerukan agar umat Islam membantu ABRI dalam menumpas gerakan 30 September 1965 hingga akhirnya pemerintah menyetujui pelanggaran terhadap keberadaan Partai Komunis di Indonesia. Oke, setelah kita dijelaskan mengenai peran dan perjuangan Nahdlatul Ulama pada masa yang lama, kita bakal masuk orde barunya yang pada tahun 1966 sampai 1998 yang bakal dijelasin oleh Ais. Jadi kebijakan yang pertama itu ada penyederhanaan partai yang isinya ada pada tanggal 1979 partai-partai Islam bergabung ke PPP termasuk NU. Yang kedua, awalnya persaudaraan kuat tetapi perbedaan pendapat terutama mengenai RUU perkawinan menimbulkan konflik. Yang ketiga ada setelah wafatnya Ki Haji Bishri Kosansuri, konflik dalam PPP sering terjadi. Yang kedua, NU kembali ke kita pada tahun 1926. Yang pertama itu ada pada Muktamar NU ke-29 pada tahun 1979, NU memutuskan kembali menjadi organisasi keagamaan. Yang kedua, alasan NU sudah ada PPP untuk politik dan kekecewaan dalam politik tersebut mendorong keputusan ini. Yang ketiga, walaupun demikian, anggota NU tetap bisa terjun dalam politik secara individual. Yang ketiga, asas Pancasila. Isinya yang pertama itu, NU mendukung penuh pada asas tunggal Pancasila. Yang kedua, pada Muktamar ke-79 pada tahun 1984, NU menetapkan Pancasila sebagai asas organisasi. Dan yang terakhir, NU tetap pada Jami'iyah Diniyah Islamiyah Barakidah Ahlus Sunnah. Oke, untuk organisasi selanjutnya, selain kita ketahui dari Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama atau NU, kita bakal masuk ke organisasi yang ketiga yaitu Persatuan Islam atau Persis. Bakal dijelasin oleh Nadia. Persis. Yes. Oke, Persatuan Islam atau Persis itu didirikan pada 12 September 1923 di Bandung oleh Zamzam dan Muhammad Yunus dengan tujuan memurnikan ajaran Islam dari praktik-praktik yang dianggap menyimpang. Organisasi ini menekankan pentingnya persatuan umat Islam dalam rasa, pemikiran, suara, dan usaha. Persis memiliki ciri khas dalam fokusnya pada pembentukan pemahaman keagamaan, berbeda dengan organisasi lain pada masa itu yang lebih menekankan pada bidang pendidikan, politik, atau sosial. Selanjutnya ada kegiatan utama dari Persis, Persatuan Islam itu bakal dijelasin sama Faiz. Persatuan Islam Persis. Kegiatan utama Persis meliputi penyebaran dakwah melalui berbagai metode seperti pertemuan umum, khotbah, penerbitan, dan pendidikan. Persis mendirikan madrasah dan pesantren termasuk pesantren Persis di Bandung pada 1936 yang kemudian pindah ke Bangil. Organisasi ini juga aktif dalam perdebatan keagamaan untuk mengembangkan pemahaman yang lebih baik. Tokoh-tokoh Persis seperti Ahmad Hasan dan Moh Natsir memainkan peran penting dalam penyebaran pemikiran dan dakwah. Oke, selanjutnya dan terakhir dari Persatuan Islam dalam bidang-bidangnya itu bakal dijelasin sama Ani. Di Persatuan Islam Persis dalam bidang politik. Tokoh-tokoh Persis aktif dalam partai Masyumi, menekankan pentingnya keterlibatan umat Islam dan dalam politik. Muhammad Natsir bahkan menjadi ketua umum Masyumi. Persis juga fokus pada pendidikan dan dakwah, pendidikan sekolah-sekolah dan melakukan dakwah berdasarkan Al-Quran dan hadis, serta menentang bidah, khurafat, dan takhayul. Secara keseluruhan, Persis adalah organisasi yang berfokus pada kemurnian ajaran Islam, pendidikan, dan dakwah.
serta memiliki peran penting dalam sejarah politik Islam di Indonesia. Oke, organisasi selanjutnya yang keempat itu ada Sumatera Tawalib yang bakal dijelasin oleh Haris. Sumatera Tawalik merupakan gerakan pembaruan pemikiran Islam di Indonesia, khususnya di Sumatera Barat, yang diakui sebagai awal gerakan pendidikan dan sosial di Indonesia. Gerakan ini dipengaruhi oleh gerakan pembaruan di Timur Tengah, dimulai dari gerakan Ibnu Abdul Wahab yang fokus pada pemurnian tauhid di Jazirah Arab. Pengaruh ini menyebar luas melalui jalur perhajian, membangkitkan kesadaran umat Islam akan kemunduran mereka. Gerakan pembaruan diperkuat oleh tokoh-tokoh seperti Muhammad Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, dan Muhammad Rashid Ridho. Ketiga tokoh ini memiliki pengaruh besar terhadap pembaru-pembaru di Sumatera Barat dan Indonesia secara umum. Mereka mendorong pemikiran Islam modern dan memperluas gerakan pembaruan yang kemudian diwujudkan dalam bentuk lembaga. Oke, selanjutnya organisasinya ada Gerakan Qadari yang bakal dijelaskan oleh Hatta. Gerakan Qadari, gerakan pemurnian Islam di Sumatera Barat dimulai oleh 3 haji yang kembali dari Mekah memicu konflik dengan kaum adat dan penganut tarekat yang berujung pada perang Padri. Meskipun kaum Padri dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol akhirnya dikalahkan oleh Belanda, semangat mereka dalam memperjuangkan Islam dan tanah air tetap hidup. Syekh Ahmad Khotib Al-Minangkabau, seorang ulama terkemuka di Mekah, melanjutkan warisan ini meskipun tidak pernah kembali ke Indonesia. Oke, organisasi selanjutnya ada dari Nahdlatul Watan yang bakal dijelasin oleh Adi dan Dikna. Oke, Nahdlatul Watan Dinillah Islam NWDI didirikan oleh Maulana Syekh Muhammad Zainuddin Abdul Majid di Lombok Timur. Meskipun menghadapi banyak rintangan, termasuk fitnah dan larangan sholat Jumat di Pancor, beliau tetap gigih memperjuangkan pendirian madrasah. Motivasi beliau adalah keyakinan bahwa pendidikan Islam melalui madrasah adalah fardu ain, serta keprihatinan terhadap kebodohan dan latar belakangan masyarakat Lombok Timur akibat tekanan kolonial dan kerajaan Hindu Bali. Selanjutnya itu masih di Nahdlatul Watan. Dengan perjuangan yang besar, Maulana Syekh berhasil mendirikan NWDI yang berkembang pesat hingga saat ini. Madrasah ini mengajarkan berbagai ilmu agama seperti Al-Quran, hadis, tauhid, fikih, serta ilmu bahasa Arab dan ilmu pengetahuan lainnya. Kegiatan belajar dilaksanakan pada sore hari dari pukul 13.30 hingga 17.00 WIB. Oke, organisasi terakhir yang yaitu ada Matlaul Anwar yang bakal dijelasin oleh Haris. Syukran. Matlaul Anwar didirikan oleh Kiai Muhyasin di Manes, Jawa Barat. Organisasi ini banyak bergerak dalam bidang pendidikan, sedang dalam bidang perjuangan melawan penjajah banyak disalurkan lewat syariat Islam. Oke, setelah kita mendengar organisasi-organisasi apa aja yang sangat berperan aktif pada saat itu, kita mungkin cukup segitu aja materi yang kita jelaskan pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf dari kelompok kami. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.